Oke, pada video kali ini kita akan mengenal struktur URL, terus mengenal web server, mengetahui proses dari URL membaca tiap file, gitu ya. Jadi ini adalah capaian kita nanti selama video kali ini. Kita lanjut. Nah, sebenarnya URL itu terdiri dari beberapa bagian, ya kan? Ketika kalian search di Google atau di Bing dan sebagainya, itu ada strukturnya di sini. Nah, URL ini seperti ini ya, https bla bla bla, itu terbagi menjadi protokol, ada subdomain juga, ada domain name-nya, ada top level domain, tipenya apa, domainnya .com, .id dan sebagainya. Lalu ada path di sini. Ya, path itu biasanya mengarah ke alamat dari servernya gitu. Bukan alamat servernya sih, lebih tepatnya di dalam server tadi saya mau mencari alamat sekian. Nah, gitu. Jadi protokol itu berbentuk HTTPS biasanya. Ini kalau sudah online ya, kalau lokal biasanya HTTP, masih belum ada security-nya. Terus di sini ada nama domain. Nah, biasanya kan kalau sekolah-sekolah itu ada SMKTI, An-Najiyah, terus tipenya .sch.id gitu ya. Nah, kalau school di Indonesia itu pakai sch.id gitu. Terus di sini ada path. Nah, ini keterangannya di sini, Rek. Dan untuk URL itu biasanya ada ini, query string. Nah, ini contohnya ya. Kalau kalian lihat di sini, habis path di sini ternyata bisa kita tambahkan tanda tanya. Nah, tanda tanya ini apa? Yaitu query string. Tapi ini hanya opsional ya. Kalau biasanya dipakai juga bisa sih. Itu. Jadi ini opsional aja. Query string ini biasanya kalau dibutuhkan data, mengirimkan data, nah lewat sini bisa. Terus hashtag ini namanya section gitu. Oke. Nah, ini contohnya. Oke. Kita lanjut. Ini berbentuk URL yang biasanya kita pakai di browser ya untuk menjalankan aplikasi kita. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya ada sebuah URL kok bisa menampilkan sebuah respon, itu strukturnya bagaimana, kan gitu pertanyaannya ya. Nah, saya akan jelaskan. Misal contoh di sini saya sudah mempunyai proyek ya kan, REST API portfolio. Nah, nanti kalian bisa juga kunjungi GitHub-nya di sini. Nah, ini terdapat folder di dalam REST API portfolio, ada API, ada config, dan juga ada file index.php, ya kan? Nah, kalau misal ada kasus HTTP localhost SMKTI REST API portfolio. Nah, kira-kira yang akan ditampilkan apa ini? Nah, coba kita praktekkan ya. Oke, langsung kita praktekkan. Nah, ternyata yang dijalankan adalah message not found. Ya, coba kita cek codingan saya. Jika jika REST API portfolio ini dijalankan, berarti kan dia memanggil nama proyeknya, ya kan? Dia tidak memanggil API, tidak memanggil config, dan tidak memanggil index.php. Betul kan? Jika dia tidak memanggil salah satu file, maka di dalam REST API portfolio dia akan mencari nama default. Jadi nama default di dalam proyek itu ada namanya index. Nah, entah index.php, index.html, nah itu. Pokok intinya kata-kata index itu yang akan dijalankan. Seperti itu. Nah, contoh ya. Ini saya kasus, misal indeksnya saya ubah namanya menjadi salah gitu ya kan. Berarti dia udah nggak indeks lagi kan. Coba kita refresh, apa yang akan terjadi. Nah, ketika dia melakukan request REST API portfolio, ini kan dia kurang jelas ya menuju kemana. Ternyata setelah dicek, dia itu tidak memiliki nama default yang saya ucapkan tadi. Nama defaultnya yaitu index. Ternyata dia tidak memiliki. Apa yang akan terjadi kalau tidak memiliki? Dia akan menampilkan index of seperti ini. Nah, apa maksud dari index of?
Ini berarti dia akan menampilkan seluruh folder atau file yang ada di dalam folder proyek REST API portfolio seperti itu. Oke, saya kembalikan lagi ya. Udah ya. Ini ketika nanti dijalankan otomatis akan muncul message not found seperti ini. Oke, kita refresh. Nah, muncul pesan message not found. Berarti sudah memanggil nama index.php. Bisa difahami ya? Oke. Sekarang bagaimana jika kita menggunakan request seperti ini? Portfolio index.php. Nah, ini sama saja seperti kayak yang awal tadi. Ini lebih ke langsung memanggil nama filenya secara langsung. Tolong ambilkan data dari index.php. Intinya seperti itu. Dia langsung menjurus ke nama filenya ini yang dipanggil gitu. Bisa difahami? Kalau filenya sudah ada, maka dia akan tampil di sini gitu. Kalau tidak ada, dia akan menampilkan index of. Itu ya. Oke, kita lanjut ke request selanjutnya. Oke, sekarang kalian yang saya tes coba. Ketika saya request seperti ini, apa yang akan terjadi di dalam browser nanti atau di dalam Postman dengan kasus proyek ini? Dia memanggil SMKTI REST API portfolio config index.php. Apa yang terjadi? Coba kita jalankan ya. Harusnya yang tampil adalah index of karena di dalam config belum ada file atau folder apapun di situ, masih kosong. Ya kan? Coba kita enter di sini. Nah, belum ada apapun. Berhubung di dalamnya config tidak ada file dan juga folder, maka sebutannya not found, bukan index of lagi. Gitu. Kalau ada file salah satu, kalau dia bukan nama default, maka otomatis menampilkan index of. Bisa difahami? Kalau tidak ada file di dalam config apapun, maka dia tidak akan menampilkan index of gitu, not found artinya. Nah, kalau kita memanggil nama foldernya kayak gini, ya kan, maka yang tampil adalah index of gitu. Jelas ya di sini? Oke, sekarang kita lanjut ke kasus berikutnya. Kalau gini gimana, Rek? REST API, portfolio API. Ya, berarti yang di sini ya, seret. Nah, kalian sudah bisa jawab ini seharusnya. Kalau saya enter di sini, hasilnya harusnya index of menampilkan data seluruh yang ada di folder API gitu. Bisa difahami ya? Coba kita cek yang lain. Nah, untuk yang visi misi sekarang, kita copy. Harusnya tampil dia ya karena datanya sudah ada. Dari sini bisa difahami? Bisa ya? Nah, ini konsep yang lama lah. Ini analoginya seperti ini. Nah, ini analoginya ya. Oke, saya jelaskan. Bayangkan kalian itu ada di sini, Rek. Kalian itu ada di bagian sini, ya, pengguna, ya kan? Terus habis itu kalian itu mau request ke browser di sini. Menuliskan kata kunci, menuliskan pencariannya. Misal pencariannya itu kayak gini tadi. Localhost bla 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 api visi misi.php. Nah, dia akan melalui HTTP request kan, ya. Nah, dari sini nanti akan dikirim ke web server. Nah, web server ini apa? Kalau kalian pakai biasanya web server itu kalau sekarang kalian gunakan itu namanya XAMPP. Lah ini bukan web server ya, ini hanya tools. Ya, ini tools saja, Rek. Nah, di dalamnya XAMPP nanti ada Apache server. Nah, Apache server. Nah, ini. Ya, ini yang saya maksud. Apache server ini adalah web server kita. Terus di dalamnya ada juga kode PHP. Bukan kode sih, lebih tepatnya bahasa PHP. Makanya kita di sini bisa menggunakan kode-kode PHP. Jadi sebelum kita ngoding itu kita harus pastikan menginstal dulu bahasanya dulu di laptop kita ya.
nih. Tolong cari ono sing visi misi di dalam web server. Nah, di dalam web server nanti di dalam sini ini akan menampilkan proyek-proyek kita ya. Nah, proyek sampean itu ditaruh di sini. Berarti ditaruh di mana? htdocs. Ya kan? Ditaruh di sini. Lah htdocs nanti ada apa aja? Misal proyek SMKTI. Nah, ini bukan proyek sih, lebih tepatnya kita memanfaatkan folder SMKTI. Gitu ya. Terus di sini lagi ada di dalam baru apa? Baru proyek REST API bookself level 2. Nah, ini bisa dipahami? Mencari dia. Dia mencari apa ini? SMKTI REST portfolio misalnya. Portfolio ya, bukan ini. REST API portfolio. Nah, kan gini ya. Ini ada SMKTI, terus di dalamnya ada REST portfolio. Ya ada, terus baru di sini nanti banyak sekali file-file yang ada seperti ini. Gitu, itu prosesnya. Sudah ketemu di sini. Kalau sudah ketemu baru dari sini, kalau sudah ketemu baru direspon ke sini, Rek. Nah, bentuknya akan seperti tampilan. Nah, ini bentuknya bebas ya. Misal kalau REST API ya berarti nanti bentuknya bukan kayak tampilan seperti ini ya. Bukan, tapi lebih tepatnya kayak gini. Nah, kayak gini. Ini bentuknya JSON ini seperti ya. Ini kalau kalian copy terus kalian coba di JSON Beauty nanti akan otomatis berbentuk JSON dia. Ini sudah berbentuk JSON, cuman kurang rapi gitu aja ya. Jadi nek bentuknya gue ya kayak tulisan biasa gitu ya. Bisa difahami ya? Oke, kalau sudah bisa difahami, kita lanjut ke sini. Nah, ini tadi penjelasan yang index of tadi ya. Ketika Anda mengakses sebuah folder melalui URL bla bla bla, web server akan mencoba menemukan file atau directory default untuk ditampilkan. Ini sering sekali adalah file yang disebut sebagai index. Nah, ini yang sudah saya bilangkan tadi ya. Misalnya, kalian baca web server memiliki beberapa tugas. Nah, ini yang sudah saya sebutkan tadi juga. Nah, menjalankan script server side kayak PHP, Python, Perl dan sebagainya. Ini salah satu contoh index of ya, ketika URL tidak sesuai dengan informasinya. Gitu. Bisa difahami ya? Nah, kalau sudah bisa, kita lanjut ke bagian sudah kayaknya. Ya sudah. Jadi kita di sini sudah mengenal tentang struktur URL ya, mengenal web server, mengetahui proses dari URL membaca tiap file. Mungkin di sini saya akan langsung praktek ya. Coba misal ini kasusnya, saya kepingin memanggil index.php, gimana caranya, Rek? Gimana nanti tampilnya? Gampang. Nah, jadi kita gini aja. Kita cek dulu. Dia ada di mana ini? Dia ada di dalamnya galeri. Galeri ada di dalamnya PHP. Nah, ya wes berarti tinggal gini aja, galeri. Ya kan? Terus apa? Apa tadi lupa? Index. Nah, kalau memang dia namanya indeksnya, kita cukup gini aja udah bisa. Nah, kalau langsung di index.php juga bisa seperti itu ya.